Hai sob, di meja gue sekarang udah ada smartphone terbaru dari Realme, Realme 8i. Ya, di penghujung tahun 2021 emang udah banyak banget smartphone baru lintas segmen yang launching di Indonesia. Mulai dari yang kelas entry, terus kelas menengah, sampai yang flagship juga ada. Nah, Realme sekarang ngeluarin smartphone kelas menengahnya yaitu Realme 8i. Smartphone ini sebenarnya udah meluncur secara global kalau nggak salah September lalu, tapi di Indonesia baru aja diluncurin pas akhir November. Pas video ini dibikin, gue belum tahu harganya, tapi pas smartphone ini akan launching, pas launching resmi, gue akan menyertakan harganya di kolom deskripsi. Nah, karena ini masih grass, masih baru, mendingan kita unboxing aja. Yuk! Oke, kalau ngelihat dari dusnya sih ya standar ya, Realme banget, warna kuning, terus juga ya simple. Beda dengan seri GT karena notabene seri GT sendiri adalah seri flagshipnya dari Realme. Boxnya panjang, hitam pula kan, terus tulisannya gede-gede. Nah, kalau Realme 8 ini ya standar lah, warna kuning terang, terus ada tulisan 8i di sini, ada logo Realme juga. Di sini juga ada logo Realme 8i, begitu juga di sisi lainnya. Di sini ada logo Realme. Nah, di bagian belakang ada beberapa keunggulan utama dari Realme 8i. Kayak prosesor Helio G96 dari MediaTek, layar 120 Hz, baterai 5000 mAh, kamera 50 megapiksel, wow, fast charging 18 watt, sama ultra fast side fingerprint. Menarik ya. Unit yang akan gua unboxing sekarang ini RAM-nya 4GB dengan memori internal 64GB. Warnanya ungu angkasa, oke. Tapi kalau ngelihat dari RAM-nya kayaknya 4GB untuk zaman sekarang tuh berasa gimana gitu ya. Tapi ya kita lihat aja, semoga aja ada fitur RAM expansion ya. Jadi kita bisa memperluas RAM dari smartphone ini. Karena cutter gua hilang nggak tahu kemana, makanya gue bukanya pakai pisau ini aja. Di sini ada box kecil, hey, welcome to Realme family, oke, kartu ucapan semacam itulah. Ada SIM ejector, terus juga kita dapat soft case, warnanya smoke black ya, nggak bening. Lumayan juga sih ini, kalau ngelihat soft case-nya warnanya nggak bening ya, nggak bosen gitu kalau warna selain bening tuh lumayan. Terus ada buku petunjuk manual sama kartu garansi. Ini harus disimpan nih dan harus dibaca sebenarnya. Nah, ini dia Realme 8i nya, kita simpan buat yang terakhir. Terus ada lagi adapter fast charger 18 watt. Untuk ukuran 18 watt dan segede gini kayaknya terlalu gede ya. Karena yang 33 watt aja dari Realme atau dari Oppo misalnya ukurannya ya kurang lebih segede gini. Kalau ini lebar lagi belah sininya. Ngabisin tempat nih charger. Terus juga ada kabel USB Type-C. Ya standar lah. Nggak ada apa-apa lagi, apalagi headset. Kita harus beli headset lagi lah biar bisa dengerin musik atau nonton video. Nah, ini dia Realme 8i nya. Kita buka. Mantep nih sob. Wih, warnanya cantik ya. Kita lepas ininya. Nih, biar kelihatan cakepnya gitu. Oke. Sip. Wih, cakep ya warnanya. Warnanya asli sih, ini warnanya cakep, terus glossy juga. Sebentar sambil gue nyalain. Oke. Iya memang sih kalau ngomongin desain, ini smartphone warnanya lumayan kinclong dan glossy. Tapi juga karena glossy dan ya bodinya punya finishing kayak kaca, nempel banget nih sidik jari. Ya lumayan kelihatan lah nempel sidik jarinya, nggak terlalu kelihatan bersih, nggak kayak smartphone kelas menengah lain yang
mulai menerapkan body seperti kaca tapi dengan tekstur matte. Kalau ini masih teksturnya glossy, tapi ya it's okay, warnanya keren banget. Oke, akan gue atur-atur dulu smartphone ini sampai masuk ke halaman utama, jadi stay tune. Nah, ini dia tampilan halaman utama dari Realme 8i. Kalau dilihat dari depannya sih, ya smartphone ini mirip-mirip dengan smartphone Realme kelas menengah lainnya. Layarnya memanjang, bezel kiri kanan atasnya tipis, tapi untuk dagu ya lumayan lah. Tebel enggak, tipis juga enggak, pas. Ukuran layarnya sendiri 6,6 inci, jenisnya IPS LCD, bukan AMOLED ya. Jadi smartphone ini makanya cuma ngedukung fingerprint di tombol power di bagian sampingnya. Nah, tepat di bagian atasnya ada notch ada lubang kamera punch hole, ukuran kecil ya, lumayan kecil sebagai tempat buat kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel. Kalau ngomongin fitur layarnya sob, meskipun layarnya IPS LCD, tapi ya fiturnya lumayan banyak nih dan bagus kalau menurut gue. Ada dark mode. Dark mode-nya sih emang nggak sehitam layar AMOLED ya, tapi ini terbilang bagus, terbilang lumayan lah buat bikin mata kita lebih nyaman pas pakai smartphone ini di malam hari. Terus juga ada auto switch juga, ada pengaturan yang menyesuaikan dark mode akan aktif sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Terus ada juga fitur tone warna, temperaturnya juga, sampai ada Ultra Vision Engine buat memaksimalkan tampilan video di aplikasi yang mendukung. Nah, untuk refresh rate layarnya, jadi ada 3 pengaturan nih, auto select, standar 60 Hz, dan high, maksimalnya 120 Hz. Kalau pengen hemat daya sih ya gua rekomendasiin standar atau auto select ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau auto select tuh biasanya menyesuaikan dengan aplikasi yang mendukung. Kalau high ya mentok 120 terus, manteng. Khususnya di menu utama, scrolling, ataupun aplikasi bawaan Google. Biasanya udah 120 Hz. Sekarang kita ngomongin sedikit soal desain bagian belakangnya. Sekali lagi, smartphone ini ya memang kelihatan cantik, tapi glossy banget. Body finishing kacanya ini bikin body belakangnya gampang banget ketempel sidik jari. Nih, kelihatan kan? Kelihatan kotor. Tapi untungnya Realme mendesain warna smartphone ini dengan warna yang cenderung silver, tapi lebih ke putih dan cukup terang. Jadi jejak-jejak sidik jari itu nggak kelihatan, khususnya di bagian tengah ke atas ya. Tapi kalau untuk di bagian bawah sih masih kelihatan lah ya. Tapi nggak parah-parah banget dengan warna yang biru misalnya. Tapi ya setidaknya seharusnya sih Realme itu udah menganut desain yang warnanya cerah tapi teksturnya matte. Kalau ini kan masih glossy ya. Ya pilihan sih emang, dan untuk harga yang 3 jutaan, 2-3 jutaan, smartphone ini kelihatan cantik. Warnanya bagus. Gue suka sih warna dari Realme 8i. Untuk desain kameranya ya mirip dengan Realme 8 ataupun Realme 8 Pro. Frame kameranya gede, terus ada 4 lingkaran di sini, 3 kamera belakang dan 1 LED flash. Di bagian sininya ada tulisan 50 megapiksel yang memperlihatkan kemampuan utama dari kamera Realme 8i. Selesai ngomong desain dan layar, sekarang kita bahas ke bagian spesifikasinya. Realme bilang kalau di rilisnya yang gue terima, smartphone itu menjadi ponsel harga di bawah 3 juta dengan prosesor Helio G96 dari MediaTek. Ya, smartphone ini memang pakai prosesor yang cukup ngebut lah di kelas menengah, karena Helio G itu ya peruntukannya buat gaming kelas menengah ya. Dan G96 adalah generasi terbarunya. Terus juga dipadukan dengan RAM 4GB serta storage-nya 64GB. Coba kita lihat, aduh, nggak ada RAM expansion di sini. Gua rasa RAM 4GB sih ini ngepas banget ya untuk sebuah smartphone Android masa sekarang gitu ya. Apalagi Androidnya 11, prosesnya tentu lebih banyak dan lebih banyak animasi yang muncul. Belum juga aplikasi-aplikasi yang di Android ini sama game udah mulai berat-berat gitu ya. E-commerce saya udah berat banget gitu ya, gua rasain. RAM 4GB kayaknya ngepas banget. Untuk multitasking gue belum tahu karena gue belum review
gue masih megang HP ini hari ini aja. Tapi tungguin aja untuk performa tesnya, termasuk juga Antutu, Benchmark, 3D Mark, PC Mark, dan lain sebagainya. Ya, untuk di atas kertas sih menurut gue ini spesifikasi yang biasa aja, cenderung ngepas sih dilihat dari RAM-nya ya. Tapi kalau dilihat dari prosesornya sih, smartphone ini seharusnya mumpuni buat ngegaming ataupun multitasking maksimal ya 2 atau 3 aplikasi. Ngomongin soal baterainya, jadi smartphone ini udah ditopang sama baterai yang lumayan jumbo untuk sebuah HP yang tipisnya kayak gini. Baterainya kapasitasnya 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Kalau dilihat sih memang ada plus minusnya nih. Plusnya baterai 5000 mAh kayak gini emang sangat mumpuni lah, bisa dibilang untuk mendukung berbagai aktivitas kita hampir seharian. Tapi dengan adanya fast charging 18 watt kayaknya kurang angkat ya. Udah pasti sih kita bakal lebih dari sejam butuh waktunya buat mengisi penuh smartphone ini sampai 100%. Ya tapi ya lumayan lah, apalagi kita juga udah dapat adapter fast charging 18 wattnya gratis pula, jadi kita nggak usah beli-beli lagi gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian kameranya sob. Soal kamera, seperti yang gue bilang, kamera depan dari Realme 8i sendiri itu udah 16 megapiksel. Ya, kamera 16 megapiksel dari Realme 8i ini ya cukup bagus lah ya. Apalagi udah didukung dengan adanya fitur berbasis AI yang bisa memperhalus wajah, terus juga meningkatkan tone warna sekaligus menaturalkan hasil foto, jadi nggak terlalu berlebihan. Ada juga fitur potret di sini, ada juga video, terus juga kita bisa ngambil foto malam di malam hari, alias ada night mode buat foto malamnya. Sementara untuk kamera belakang, kamera utamanya 50 megapiksel, sementara dua kamera lainnya itu 2 megapiksel untuk makro dan juga depth. Untuk kameranya sendiri ya udah pasti ngedukung fitur AI enhancement. Terus juga kita disuguhkan dengan mode 50 megapikselnya di sini, dan AI-nya ternyata masih bisa nyala loh di mode 50 megapiksel. Keren loh ini. Ada berbagai fitur lainnya kayak dual view video, terus slow mo, movie. Wow, movie juga ada juga ultra makro tadi. Ada ultra makro dan juga text scanner. Ini cocok banget buat yang suka scanning dokumen. Terus juga panorama. Untuk potret juga ada, dan pastinya ada berbagai filter di sini yang bisa kita pakai. Dan ini filter canggihnya Realme nih. Ada dynamic bokeh, AI color portrait, sama bokeh flare portrait. Ini udah lumayan lengkap sih untuk kameranya ya. Coba kita nyobain motret. Kerasa gimana ya, kerasa pelan sih, nggak gegas ya, mungkin gara-gara RAM yang 4GB, tapi ya apalagi ini HP-nya kondisinya masih kosong ya, cuman ada bloatware-nya aja, belum gue install aplikasi benchmark dan lain sebagainya gitu, gaming juga belum. Tapi kalau ngelihat dari warnanya sih ini oke banget ya, tuh detailnya dapet loh. Ya hasil fotonya sih lumayan bagus ya untuk impresi pertama, dan gue suka dengan tone warna, skenario warna yang dikasih dari kamera Realme. Oke, gitu aja unboxing plus first impression gua soal Realme 8i yang telah resmi masuk ke Indonesia. Sekali lagi harganya akan gua masukin di kolom deskripsi. Like videonya, kasih komen, share, jangan lupa subscribe channel Talset TV dan follow Instagram dari Talset ID. Selalu sehat dan tetap semangat. Nun sob.